Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini Sekolah Minggu nomor 112, Kereta Apiku. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan setelah pengakuan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 100 ayat 1 dan 2, Janji yang Manis. Adik-adik, marilah kita mendengarkan nats epistel untuk kita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat ke-12. Kita membacanya secara responsoria. Demikian sabda Tuhan.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Mari kita di ayat 12 bersama-sama. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 37, Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Lagu ini kita nyanyikan sekali lagi, adik-adik bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah bagi adik-adik dan orang tua sekolah minggu, serta selamat hari Minggu Palmarum untuk kita semua. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 5 April 2020. Kita bernyanyi untuk adik-adik yang berulang tahun. Agar dibaca terlebih dahulu, yaitu khotbah kuasa kebangkitan Yesus Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Warta tambahan untuk adik-adik sekolah minggu dan mama papa, nanti persembahan adik-adik sekolah minggu dikumpulkan kepada orang tuanya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ya. Kita membaca nats ini secara responsoria. Adik-adik kami yang di rumah boleh membuka Alkitabnya. Sudah dibuka? Baik, mari kita membacanya secara responsoria di ayat yang terakhir nanti, ayat 17. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu,
Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di sana. Demikian sabda Tuhan. Salam adik-adik. Bagaimana kabarnya setelah 3 minggu kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita atau di rumah? Semuanya masih dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Inang juga sehat di sini ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mendapatkan satu pengajaran yang luar biasa dari firman ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita boleh memakai bait Allah atau rumah Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Di sini adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus akan ke bait Allah. Dan ternyata dia sangat terkejut loh adik-adik. Kenapa? Karena ternyata dia melihat dalam bait Allah itu terjadi jual beli antara satu orang ke orang yang lain, dari penjual yang satu ke pembeli yang lain, dan di situ terjadi transaksi adik-adik. Transaksi apa yang terjadi? Penukar uang dan hal-hal yang lainnya. Ada yang menjual domba, binatang, kambing domba atau yang lainnya lah. Kalau kita misalnya ke pasar, nah kira-kira seperti itulah kondisinya. Ada yang jual sayur-sayuran, buah-buahan. Ya kalau kita ke pasar ada juga yang menjual ayam, daging sapi. Nah seperti itu. Nah karena Tuhan Yesus melihat bahwa bait Allah itu dijadikan tempat penukar uang, tempat berjual beli, Yesus marah. Yesus kecewa. Karena apa? Karena bagi Yesus dan menurut firman Tuhan, seharusnya bait Allah itu harus menjadi rumah doa. Seperti yang tertulis dalam nas ini. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi bukan tempat untuk berjual beli. Sehingga dalam nas ini dikatakan bahwa bait Allah itu seperti sarang penyamun. Tahu enggak penyamun? Penyamun itu penjahat. Jadi ada kejahatan yang terjadi dalam rumah Allah. Karena itu Yesus tidak menginginkan seperti itu. Dia marah. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai untuk tempat berjualan seperti itu. Dia marah kepada orang-orang yang melakukan transaksi untuk penukar uang atau berjual beli di bait Allah. Menurut kamu adik-adik, sebaiknya rumah Tuhan itu harus dipergunakan buat apa ya? Ayo adik-adik yang di rumah jawab. Seharusnya bait Allah atau yang disebut dengan zaman sekarang gereja atau rumah Tuhan itu sebaiknya dipergunakan buat apa ya? Oke, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Kalau kita merasakan sakit nih, datang ke bait Allah, ke gereja, berdoa secara hening, secara pribadi ke rumah Tuhan. Kalau kalian berduka atas kehilangan seseorang yang kalian cintai, merasa sesek di dada seperti itu, datang ke bait Allah, berdoa, minta kekuatan, minta penghiburan dari Allah. Pernah gak datang ke gereja pada saat tidak ada orang ya, sunyi, sepi, seperti kalau ibadah tiap minggu pasti kalian datanglah ke gereja. Tapi pernah gak adik-adik datang, misalnya mau ujian nih, sekarang adik-adik sedang mau ujian kan, ujian online yang dilakukan oleh sekolahnya. Pernah gak datang ke gereja, berdoa, melipat tangan, minta supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Waktu mama dan papa sakit,
waktu ada kemalangan di rumah kalian merasa sesak kemudian datang ke gereja berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Waktu kalian merasakan sukacita nih, keberhasilan, bernyanyi seperti itu, memuji Tuhan. Pernah enggak? Nah, adik-adik, selain itu ternyata rumah Tuhan itu juga dikatakan oleh Nats ini harus kita pakai untuk peka memuji Tuhan. Karena ternyata sejak dari awal, dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah. Dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah menciptakan mereka untuk boleh memuji Allah. Artinya apa adik-adik? Kalian pun harus sebenarnya memuji Tuhan. Artinya tubuh kalian yang sebenarnya Tuhan katakan bahwa tubuh manusia itu sebagai bait Allah harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di gereja jangan lagi ngobrol-ngobrol ya. Jangan lagi menggosip. Jangan juga ngantuk-ngantuk. Ada banyak nih anak-anak pra-remaja kalau gereja mendengarkan firman Tuhan tidur dia. Jangan juga datang terlambat ke ibadah, nggak boleh. Jangan juga pegang-pegang handphone, nggak tahu apa yang dilihat di handphonenya. Kalau baca firman Tuhan nggak apa-apa sih. Tapi kalau chatting-chatting melalui WhatsApp, melalui Line dan yang lain-lain. Nah itu nggak boleh, karena apa? Karena kita sudah merusak bait Allah. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan ini Allah menginginkan mari kita memuji Tuhan dengan tubuh kita ini, dengan seluruh hidup kita, dan itulah bait Allah yang sesungguhnya. Allah menginginkan bahwa anak-anak Tuhan yang Dia kasihi, yang memiliki masa depan yang tertata rapi di dalam Tuhan, harus memakai masa depannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikan rumah Tuhan sebagai tempatmu untuk mengenal kebaikan Tuhan. Jadikan rumah Tuhan untuk tempatmu mengucap syukur melalui doamu kepada Allah. Jadikan rumah Tuhan atau bait Allah untuk tempatmu berseru dan menyampaikan segala sesuatu yang kamu rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Ini minggu ketiga kami boleh beribadah bersama-sama dengan orang tua di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa gambaran ibadah yang sebenarnya ketika hati kami suci dan benar menghadap tatah kemuliaan Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, secara khusus anak-anak kami pra-remaja. Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kecerdasan, hikmat, secara khusus yang berjuang dalam masa ujian online yang terjadi dalam minggu-minggu ini, supaya Tuhan boleh memberikan hikmat dan pengertian bagi anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami Tuhan menjadi gambaran baik suci Tuhan yang benar, melalui hidup mereka yang tekun untuk boleh berdoa, menaikkan pujian, serta mengenal Tuhan semakin lebih dalam lagi melalui ibadah-ibadah yang sejati di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh melewati masa krisis yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, supaya kami tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah yang telah menata hidup kami, dan kami percaya keajaiban akan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan juga di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik memberikan persembahannya ke orang tua, dan orang tua akan memberikan ke gereja. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1-3. Las rohaku situtu. Menjalani hajat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.